Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kurang lebihnya ada 17 rumus untuk tes admin. Untuk kalian yang akan mengikuti tes admin, ada beberapa rumus yang harus kalian pahami terlebih dahulu agar nanti tesnya itu lancar. Saya sudah menyiapkan tabel dan beberapa data yang akan kita gunakan sebagai contoh untuk mengetes ya guys, ataupun menggunakan ke 17 rumus tersebut. Oke, kita mulai dari yang pertama terlebih dahulu. Di sini ada sebuah tabel dan untuk jumlah rata-rata sama keterangan itu belum diisi. Kita akan mengisi jumlah terlebih dahulu. Untuk menghitung jumlah ataupun total, kita menggunakan rumus yang namanya sum. Jadi kalian sama dengan, kemudian masukkan rumusnya sum. Setelah itu buka kurung, blok data yang ingin kalian hitung, tinggal tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya 226. Untuk ke bawah kalian bisa double klik saja. Kalau nggak double klik kalian bisa tarik secara manual. Oke, jadi itu caranya menjumlahkan ataupun mentotalkan nilai yang ada. Rumus yang digunakan adalah sum. Lanjut ke rumus yang kedua. Untuk menghitung rata-rata dari suatu nilai, kita menggunakan rumus average. Tulisannya average. Kemudian buka kurung dan kita blok nilai yang ingin kita hitung rata-ratanya. Setelah itu tutup kurung dan tekan enter. Untuk ke bawah silahkan kalian tarik seperti tadi ataupun klik 2 kali. Kalau punya kalian di sini ada desimalnya ya, kalian bisa tambahkan ataupun kurangi sesuai dengan keinginan dengan cara klik yang di bagian number. Tuh, kalian ingin berapa angka di belakang koma bisa diatur sendiri. Oke, kita lanjut. Di sini ada keterangan. Nanti dulu kita ke bawah terlebih dahulu, guys. Ada pertanyaan ataupun ada sebuah sel yang harus kita isi dan soalnya banyaknya murid. Kita harus menghitung berapa sih banyaknya murid yang ada di tabel ini. Nah, cara menghitungnya kita menggunakan rumus yang namanya count. Jadi kalian sama dengan rumusnya count. Kemudian kalian buka kurung, blok datanya yang ingin kalian hitung berapanya ya guys, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Nah, datanya ada 8. Berarti dari tabel ini jumlah muridnya itu ada 8 orang. Ya, ini bisa dihitung manual karena sedikit, tapi kalau banyak itu kan cukup susah juga ya guys kalau dihitung secara manual. Oke, jadi rumus count ini digunakan untuk menghitung berapa banyak data. Nah, tapi rumus count ini hanya bisa digunakan ketika datanya itu bentuknya angka. Kalau bentuknya huruf ataupun teks seperti ini nggak akan bisa guys. Tuh, hasilnya 0. Kalau datanya bentuknya huruf ataupun teks, kalian ganti aja rumusnya ataupun tambahkan yang tadinya count menjadi count A ataupun konta. Nah, cukup tambahkan angka A saja, kita enter, maka akan kelihatan. Tuh, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pokoknya kalau count itu digunakan untuk menghitung berapa banyak data. Lanjut, kita akan coba menghitung nilai tertingginya. Untuk nilai tertinggi kita menggunakan rumus yang namanya max. Oke, jadi sama dengan max, kemudian buka kurung. Kita blok nomor ataupun nilai yang ingin kita lihat nilai tertingginya. Setelah itu tutup kurung dan tekan enter. Nilai tertingginya 244. Benar ya, nggak ada yang lebih besar daripada ini. Oke, lanjut. Nilai terendah. Nilai terendah kita menggunakan rumus yang namanya min. Sama dengan rumusnya min, kemudian buka kurung, blok datanya seperti tadi, kemudian tutup kurung dan tekan enter. Hasilnya 151. Nih, paling rendah 151. Benar ya, sesuai dengan data. Oke, kita lanjut. Kita akan coba mencari jumlah anak yang lulus. Nah, di sini kan ada 8 anak. Yang lulus itu berapa orang sih? Nah, kriterianya ada di sini guys, ketentuan lulusnya. Jika nilainya 200 sampai 300 itu dinyatakan lulus, di bawah 200 itu tidak lulus. Nah, kita harus ngisi keterangan ini terlebih dahulu. Untuk mengisi keterangan, kita menggunakan rumus yang namanya if. Nanti kita tuliskanlah rumusnya di samping sini agar lebih paham ya guys, ataupun mudah diingat. Oke, rumusnya adalah if. If itu artinya jika.
Jadi logikanya gini guys, sama dengan if kita buka kurung. Jika jumlah nilai yang ada di sini itu lebih besar atau sama dengan 200. Nah, gini. Lebih besar ataupun sama dengan 200, maka titik 2 dinyatakan lulus. Nah, kalau kita memasukkan sebuah teks ke dalam rumus harus diapit dengan tanda petik. Jadi ini ya, jika F2 ataupun nilai yang ada di sini itu lebih besar ataupun sama dengan 200, maka dinyatakan lulus. Kemudian titik koma. Nah, jika tidak, maka dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus. Oke, jangan lupa diapit dengan tanda petik juga. Kalau udah, tutup kurung dan tekan enter. Di sini yang pertama lulus karena apa? Nilainya 226. Untuk ke bawah juga kita tarik. Nah, ini lulus, lulus, tidak lulus, tidak lulus, tidak lulus. Kita juga bisa mengubah rumusnya nih. Kita mau menghitung mulai dari yang 200 terlebih dahulu, itu bisa. Caranya gimana? Jika F2 dalam hal ini nilai ya. Nih F2, nilai yang ada di sini jumlah itu kurang dari, nah begini ya, tanda kurang dari 200. Nah, maka dinyatakan tidak lulus. Tidak lulus. Oh iya, jangan lupa tanda petiknya. Kemudian tambahkan titik koma. Jika tidak termasuk ke sini, nah maka dinyatakan lulus. Oke, begini. Tutup kurung. Setelah itu tinggal enter. Tidak lulus kurang dari, mana nih, ini ada yang salah ya guys. Jika F2, ini hapus. Oke, enter. Tuh, hasilnya tetap aja sama aja, ini lulus, 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 tidak lulus, tidak lulus. Jadi ketika kalian nanti udah dapat logika rumusnya mau dibolak-balik itu juga bisa kok. Oke, jadi itu fungsi dari if. Kita memasukkan sebuah keterangan jika ada kriteria tertentu. Oke, kita akan coba masuk ke jumlah anak yang lulus. Nah, untuk menghitung jumlah anak yang lulus, kita menggunakan rumus yang namanya count. Ingat, tadi kan untuk menghitung banyaknya murid itu count. Nah, kalau banyaknya anak yang lulus ataupun banyak murid yang lulus, itu kita menggunakan rumus count. Tapi kan ada keterangan yang lulusnya, maka ditambahkan dengan if. Jadi rumusnya count if. Artinya jumlahkan ataupun hitunglah jika, nah arti rumusnya gitu guys. Jika range yang ada di sini, range itu referensinya ya, ataupun beberapa sel, titik koma ataupun koma, kemudian kita masukkan tanda kutip lulus. Oke. Jadi cara bacanya, hitunglah data yang ada di sini ketika tulisannya itu lulus. Nah, kurang lebihnya gitu. Maka kita enter, hasilnya ada 6. Coba kita hitung yang lulus berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi ketika menghitung banyaknya data menggunakan if, count. Nah, kalau ada kriteria tertentu, contoh hitunglah banyaknya data yang lulus aja, maka tambahkan if. Jadinya count if. Lanjut, di sini ada jumlah nilai anak yang lulus. Nah, tadi kalau jumlah apa rumusnya? Untuk menjumlahkan seperti pertama ini, rumusnya sum. Karena di sini ada kriteria nilai anak yang lulus, maka tambahkan if. Karena apa? Ada kriterianya. Setelah itu buka kurung, range, mana yang kriterianya ini nih. Nah, setelah itu tambahkan koma ataupun titik koma, kriterianya apa? Yang akan kita hitung adalah anak yang lulus. Setelah itu kita koma ataupun titik koma lagi, sum range. Mana sih yang ingin kita hitung? Nah, data yang ini. Setelah itu tinggal kita tutup kurung dan tekan enter. Nah, nilai yang lulus jumlahnya ada 1325. Oke, jadi kalau ada kriteria tertentunya jangan lupa ditambahkan if. Lanjut, rata-rata nilai anak yang lulus. Tadi rata-rata apa? Untuk menghitung rata-rata, rumusnya average ataupun average. Nah, kalau ada kriterianya ditambahkan if. Kemudian buka kurung, range-nya mana nih yang akan kita hitung? Nah, ini rata-rata dari sini. Oh iya, range yang tadi ya. Sorry guys, ini
Nah, kemudian koma ataupun titik koma. Data mana yang ingin kita hitung? Yang lulus. Maka tambahkan lulus. Jangan lupa diapit dengan tanda petik. Nah, setelah itu masukkan average range. Oke, jadi rata-rata mana nih yang akan kita hitung? Yang ini. Ini kriterianya, ini rata-ratanya. Tutup kurung, tekan enter. Nah, dari yang lulus, rata-rata nilainya adalah 73,6. Sekali lagi, kalau kalian ingin menghilangkan komanya, bisa klik yang ada di sini, guys. Tuh, agar berkurang. 73,6. Oke, itu adalah beberapa rumus awal ketika kita akan tes admin. Oke, kita tuliskan di sini biar lebih paham. Mulai dari yang pertama, untuk menjumlahkan rumusnya sum. Ingat, ini ya untuk menjumlahkan data. Kemudian, untuk rata-rata rumusnya average ataupun average. Lanjut ke bawahnya untuk ini langsung ke sini tadi ya. Untuk menghitung banyaknya data, dalam hal ini banyaknya murid. Rumusnya adalah con atau con E. Conta. Nah, con E. Kalau con ini ketika datanya bentuknya hanya angka. Kalau con E mau bentuknya angka, mau bentuknya teks itu bisa ya, guys. Jadi saya sarankan kalian menggunakan con aja deh, con E. Itu lebih aman. Lanjut, untuk menghitung nilai tertinggi, kita menggunakan rumus max. Bawahnya lagi, untuk menghitung nilai terendah, kita menggunakan rumus min. Lanjut, untuk menghitung ataupun menambahkan keterangan tertentu, dengan kriteria tertentu, kita gunakan rumus if, ataupun jika. Nah, ini kan keterangan lulusnya. Jika 200 sampai 300 lulus, jika di bawah 200 tidak lulus. Nah, maka kita menggunakan rumus if. Lanjut, jumlah anak yang lulus. Jumlah, rumus awalnya apa? Sum. Ada kriterianya nih, anak yang lulus aja, berarti tambahkan if. Rumusnya sum if. Oke. Jumlah nilai anak yang lulus. Nah, jumlah nilai anak yang lulus, tadi jumlah apa? Sum. Oke. Ini yang di atas salah ya. Jumlah anak yang lulus itu bukan jumlah nilainya, tapi anak yang lulusnya. Itu rumusnya con. Nah, tambahkan if karena ada kriterianya yang lulus. Nah, kalau ini baru nih jumlah nilai. Nah, jumlah nilai berarti sum. Ada kriterianya, tambahkan if. Jadi sum if. Lanjut, yang terakhir, rata-rata. Rata-rata apa? Rumusnya average. Average. Karena ada kriterianya, lulus nih kriterianya, maka tambahkan if. Oke, begitu ya logikanya. Jadi ini rumus dasarnya. Kalau ada kriteria tertentu, tambahkan if saja. Lulus, jumlahkan jika, kemudian hitung rata-rata jika, hitunglah berapa banyak data jika. Nah, itu ditambahkan dengan if. Oke, ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rumus. Kita lanjut ke set 2. Nah, ini kita hapus terlebih dahulu. Kali ini kita akan coba menggabungkan beberapa data yang ada di sel menjadi satu. Kemudian kita juga akan mengubah sebuah teks ya agar tulisannya kecil semua, besar semua, ataupun hanya di depan kata saja yang hurufnya besar. Yang pertama, kita akan coba menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Ini ada kota, negara, ada dan benua. Kita akan coba gabungkan. Nah, rumusnya adalah sama dengan teks join. Kayak ingat ya, teks join. Teks bergabung ya, guys. Nah, setelah itu tinggal tambahkan buka kurung. Nah, tinggal tambahkan apa? Delimiter. Delimiter itu pemisah ya. Nanti setelah digabungkan, setelah Jakarta itu akan menggunakan spasi, strip, koma, ataupun yang lain. Contoh kita menggunakan strip dulu. Setelah itu tambahkan koma ataupun titik koma lagi. Masukkan nih true ataupun false. Nah, di sini saya contohkan true aja ya biar lebih gampang. Ini itu untuk apa ya? Untuk menandai sel yang kosong. Kalau yang sel kosong akan dihilangkan apa enggak gitu. Kita jawabnya true. Setelah itu tambahkan koma ataupun titik koma lagi, tinggal kita blok aja sel mana yang ingin kita gabungkan teksnya. Kalau udah, tinggal tutup kurung. Nah, ada yang kurang, guys. Apa yang kurang? Lihat di tanda strip ini. Ingat, ketika kita memasukkan sebuah karakter ataupun teks harus diapit dengan tanda petik.
Nah, strip ini itu termasuk tanda petik, tanda baca ya, ataupun teks terbacanya. Makanya harus diapit dengan tanda petik. Kalau udah tinggal enter. Nah, maka udah menjadi satu nih. Jakarta, Indonesia, Asia. Untuk di bawahnya, karena rumusnya sama, tinggal kita double klik saja, ataupun kalian bisa tarik ke bawah. Oke, kalau kalian ingin mengganti nih tanda pisahnya menjadi spasi. Nah, hapus saja, tambahkan spasi di delimiter, kemudian enter. Untuk ke bawah tinggal kita tarik saja. Oke guys, jadi untuk menggabungkan teks menjadi satu, kita menggunakan rumus yang namanya text join. Nah, ini rumusnya. Oke, kita akan coba mengubah beberapa kata ya guys di sini. Beberapa huruf menjadi kecil semua, besar semua, ataupun depan semua. Nah, ini kan Jakarta, Indonesia, Asia, ini berantakan banget tulisannya. Kalau kita ingin menghitung ingin mengubah menjadi kecil semua, kita menggunakan rumus yang namanya low. Oke, nah rumusnya adalah lower. Kemudian kita buka kurung, klik teks yang ingin kita ubah, tutup kurung, tekan enter. Tuh, yang tadinya Jakarta, Indonesia, acak-acakan, sekarang udah berubah menjadi kecil semua. Lanjut, kalau besar semua. Kalau tadi lower, kalau sekarang rumusnya adalah sama dengan upper. Buka kurung, kita klik nih teks yang ingin kita ubah, tutup kurung, dan tekan enter. Hasilnya Jakarta, Indonesia, Asia. Oke, sama aja ya, cuma beda kapital ataupun enggaknya. Yang terakhir, agar setiap di huruf yang ada di depan kata itu menjadi besar. Nah, kita gunakan rumus yang namanya proper. Oke, tuliskan rumusnya proper, buka kurung, klik sel ataupun teks yang ingin diubah, tutup kurung, dan tekan enter. Nah, ini adalah cara untuk mengatur besar kecilnya huruf di Excel. Yang pertama kecil semua, tadi apa rumusnya? Lower. Kemudian untuk besar semuanya, rumusnya upper. Dan yang terakhir, agar di depan katanya itu hurufnya besar, menggunakan rumus proper. Nah, ini adalah keempat rumus yang barusan kita pelajari. Oke, kita ke 5 rumus terakhir ataupun 4 rumus terakhir. Tadi kan ini udah 9, kemudian ditambah 4, 13, dan kita kurang 4 rumus lagi. Oke, kali ini kita akan coba belajar yang namanya VLOOKUP. VLOOKUP dulu deh, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Nah, VLOOKUP sama HLOOKUP itu digunakan untuk mengambil data dari suatu tabel ataupun dari tabel tertentu. Contoh nih, di sini kita akan coba mengisi nama, alamat, sama ongkirnya. Nah, tabel referensinya ada di sebelah sini. Nah, ini fungsinya ataupun rumus yang kita gunakan adalah VLOOKUP. Nah, apa sih bedanya VLOOKUP sama HLOOKUP? VLOOKUP kita gunakan rumus ini ketika tabel referensinya bentuknya vertikal ataupun memanjang ke bawah. Ini kan kepala tabelnya itu ada di atas ya guys. Nomor pesanan, nama, jenis kelamin, alamat ada di atas. Nah, kalau yang seperti bawah ini tabelnya bentuknya itu horizontal, maka kita gunakan yang namanya HLOOKUP. Oke, jadi penentuan nih kapan menggunakan VLOOKUP sama HLOOKUP itu tergantung tabel referensinya, oke, ataupun tabel datanya. Nah, rumus VLOOKUP sama HLOOKUP ini hampir pasti keluar di semua tes Excel. Oke, kita mulai untuk mengisi nama. Kita menggunakan rumus yang namanya VLOOKUP. Setelah itu buka kurung. Nah, masukkan lookup value. Lookup value artinya sel acuan ataupun sel kuncinya. Cara mencari sel kunci gimana? Cari sel yang ada di sebelah kiri. Nah, ini nomor pesanan dan ada juga di bagian tabel referensi. Oke, pastikan di sini ada, di tabel referensi ada. Dan biasakan sel kunci itu di sebelah kiri, guys. Karena nanti kalau di sebelah kanan itu akan terjadi error. Oke, nah jadi sel kuncinya mana? Ya ini nomor pesanan, karena di sini ada, di sini juga ada. Paham ya? Nah, kita klik sini sebagai lookup value ataupun sel kunci atau sel acuan, koma ataupun titik koma, masukkan tabel row. Tabel row apa? Tabel referensi. Ini tinggal kita blok saja.
Jangan lupa tekan F4 untuk menguji agar nanti ketika rumusnya di copy ke bawah itu tidak ikut bergeser. Koma ataupun titik koma lagi, kolom index number. Nah, kalian sedang mencari apa? Kita sedang mencari nama. Nah, nama itu ada di kolom index number, ada di kolom keberapa dari tabel referensi. Ada di kolom 1, 2. Maka kita masukkan angka 2. Setelah itu, koma ataupun titik koma, kita masukkan 0, tambahkan 0 ya, agar exact match, atau agar nanti ketika rumusnya digunakan, nilai yang muncul itu 100% sama. Jadi kalau nggak sama akan error pokoknya, nggak mau yang mirip-mirip ataupun yang kembar. Setelah itu tinggal tekan enter saja, maka akan muncul nih namanya Anis. Untuk ke bawah silahkan kalian tarik aja. Anis, Ayu, Andi, Bayu, Bagas, Budi, Clara, Evi, Cindy. Oke, selesai ya. Selanjutnya, untuk mencari alamat. Caranya gimana? Kita sama, rumusnya seperti tadi. Sama dengan, kemudian apa? VLOOKUP. Kenapa menggunakan VLOOKUP? Karena tabel referensinya bentuknya vertikal. Ini O-nya kebanyakan ya guys. Nah, lanjut lookup value. Di sini udah ada nama. Sebenarnya kita bisa nih gunakan nama ini sebagai sel referensi ataupun sel kuncinya. Tapi biasakan kalau udah menggunakan nomor pesanan ya gunakan ini terus agar kedepannya itu gak bingung ya guys. Setelah itu koma ataupun titik koma, tabel row, tabel referensi kita blok. Kemudian jangan lupa tekan F4 untuk mengunci koma ataupun titik koma. Kolom index number, kita sedang cari apa? Alamat. Alamat ada di tabel ataupun di kolom keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi yang dihitung itu mulai dari tabel yang kita blok. Kita kan tadi blok semua. Maka dari sini, kalau kalian ngebloknya dari sini ya, maka dari sini ngitungnya. Oke, jadi yang dihitung itu yang kita blok. Tadi berapa? 4. Koma ataupun koma ataupun titik koma, 0, tutup kurung dan enter. Nah, Jakarta, kemudian kita tarik ke bawah. Bandung, Semarang, Jogja. Oke, udah sesuai ya. Nah, yang terakhir, ini ada ongkir. Untuk mengisi ongkir, rumus yang kita gunakan apa? VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena tabel referensinya bentuknya horizontal atau memanjang ke samping, atau kepala tabelnya berada di sebelah kiri. Tuh, ini kan di atas, ini di sebelah kiri. Sama dengan rumusnya apa? VLOOKUP. Nah, kemudian tinggal kalian buka kurung, lookup value, sel kuncinya. Ingat, sel kunci. Sel kuncinya apa? Bukan nomor pesanan lagi. Tapi lihat yang ada di sini. Oh, di sini kota nih ada. Oke, kita juga punya kota nih di bagian alamat, maka kita gunakan alamat ini sebagai sel kunci. Jadi, nggak mesti sama ya. Di sini alamat, di sini kota, tulisannya beda. Nggak masalah. Yang penting apa? Isinya itu sama. Selanjutnya, koma ataupun titik koma, tabel row ataupun tabel referensi. Kita blok semuanya. Jangan lupa tekan F4 untuk mengunci, kemudian koma ataupun titik koma lagi. Nah, kalau tadi VLOOKUP itu kan tulisannya kolom index number. Kalau kali ini row index number. Row itu artinya baris ya. Kita sedang mencari apa? Ongkir. Ongkir itu aja di baris keberapa? Baris 1, baris 2. Nah, maka tambahkan angka 2. Koma ataupun titik koma, 0 dan tutup kurung. Setelah itu tekan enter. Tuh, untuk Jakarta ongkirnya 10.000, benar ya. Dan ini tinggal kita tarik ke bawah. Oke, kalau ingin tambahkan koma ataupun titik itu juga boleh. Oke guys, itu adalah kegunaan ataupun cara menggunakan rumus VLOOKUP sama HLOOKUP. Ini hanya sebagian kecil dan dasarnya aja guys. Tapi biasanya untuk tes admin ya cuma dasar-dasar seperti ini ya. Kalau udah lebih tinggi nanti akan diperpadukan dengan rumus-rumus yang lain. Oke, udah berapa tuh tadi? Yang pertama 9 ditambah 1, 2, 3, 4, 13 ditambah 2, 15, 2 rumus terakhir. Ini sebenarnya bukan rumus sih yang terakhir, tapi vektor. Vektor apa? Vektor short and filter. Fungsinya untuk apa? Untuk mengurutkan data. Nih, kalian bisa lihat di sini. Di sini ada short and filter. Contoh, kita mau punya ongkir dan kita ingin mengurutkan nih ongkir ini mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar urutan. Ini kan 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, kemudian ngulang lagi nih. Di sini ada 10.000. Kalau kalian ingin mengurutkan dari nilai terkecil, klik saja di bagian selnya, pilih short and filter. Nah, pilih aja short, small to large. Kita klik.
Nah, maka akan berurutan otomatis. Ongkirnya mulai dari 10.000, 20.000, 30.000, baru 40.000. Atau kalian juga ingin kebalikannya, itu bisa short large to small, atau urutkan dari yang besar ke kecil. Oke, itu fungsinya short and filter, terutama short. Lanjut, kita filter. Filter itu apa sih? Kalian bisa klik di bagian tabel yang ingin kalian tambahkan filter. Selanjutnya, pilih short and filternya, dan di sini ada filter, klik. Ketika diklik nanti akan muncul seperti tanda panah ke arah bawah ini. Ketika diklik ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Kalian bisa mengurutkan data nih dengan short ya, seperti tadi. Nah, di sini kalian juga bisa bisa menampilkan data sesuai dengan keinginan kalian. Contoh, di bagian alamat sini kita hanya ingin menampilkan yang dari Semarang sama Bandung aja. Nah, maka kalian klik di sini. Ini hilangkan centang yang Jakarta sama Jogja, karena kita akan menampilkan Bandung dan Semarang. Kemudian oke. Nah, nanti data yang muncul hanya akan berada atau berasal dari Semarang dan Bandung. Begitu juga dengan yang lainnya. Ketika kalian ingin tampilkan, tinggal select all aja ataupun kasih checklist di semuanya, kemudian tekan oke. Sebenarnya masih ada banyak lagi ya, seperti text filter ini dan yang lainnya itu ya masih mungkin untuk lanjutan aja guys. Kalau untuk dasar kayaknya ya nggak terlalu sih, kalau emang kalian benar-benar tes adminnya itu untuk pemula ya, bukan yang lanjutan. Oke guys, kurang lebihnya itu adalah ke-17 rumus yang harus kita ketahui ya, minimal ketahui dulu lah ketika akan tes admin. Masalah lancarnya nanti kalau udah terbiasa kalian akan lancar. Yang paling penting mana bang? Yang VLOOKUP ini 99% saya yakin ketika kalian tes admin ini akan keluar VLOOKUP sama HLOOKUP. Untuk lanjutan ya yang lainnya masih ada ya. Kalian bisa cek aja video-videonya di channel ini guys untuk pembelajaran lebih dalamnya. Itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe jika kalian merasa video ini membantu dan bermanfaat untuk kalian.